Shalom, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kebaktian ibadah Natal pertama GKI Rukut Asri, Kamis 24 Desember 2020 akan dilayani oleh Pendeta Turus Blimnoya dengan tema Jangan Takut, Sang Immanuel telah lahir. Untuk kegiatan gereja, Bapak Ibu Jemaat bisa melihatnya di warta jemaat yang dibagikan dalam bentuk soft file. Sebelum kita memulai ibadah Natal pertama kita pada hari ini, marilah kita saat hening untuk kita semua. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja pada sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yesus Kristus, terang dunia yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Terang yang ilahi, Allah yang sejati.
Pertolongan kita adalah Yesus Kristus Sang Immanuel, Juru Selamat yang kelahirannya kita peringati dan rayakan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan dirinya kepada dunia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." When Jesus was born, when Jesus was born in Bethlehem, with the sun gone to sleep in the west, stars may have shone, but few could have known, on this night God would give us His best. When Jesus was born in Bethlehem, God's ancient promise came true. A baby so dear, with the animals near, a Savior for me and for you. When Jesus was born in Bethlehem, some shepherds kept sheep safe from danger. Did they know, would they guess, that this night God would bless all the world through a gift in a manger? When Jesus was born in Bethlehem, night's darkness cracked open with light. When into the sky, angels burst from on high, singing praises with joy. What a sight!
When Jesus was born in Bethlehem, the angels gave shepherds a clue. The message still sounding, with heart and feet pounding, shepherds hurried to find Jesus too. When Jesus was born in Bethlehem, God's ancient promise came true. Though born in a stall, He's the King over all. Jesus came to save me and save you. Kita berdoa. Ya Allah, pada malam kelahiran-Mu ini, kami datang untuk bersekutu, kami beribadah di tengah kondisi yang membuat kami harus menjaga jarak. Dan saat ini kami merayakan Natal kelahiran Kristus dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau Allah Sang Immanuel menyertai kami dan terus memelihara kami. Karena itu malam hari ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya juga bahwa Engkau yang lahir terus berkarya di dalam hati kami,
agar kami dapat menghidupi firman Tuhan. Biarlah pesan Natal tahun ini ketika kami merayakannya di tengah pandemi menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bersabdalah karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak dan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersuka cita karena malam hari ini kita merayakan Natal sekalipun kita tidak merayakannya di gereja. Kita merayakan pada tanggal 24 malam ini ibadah Natal yang pertama. Kenapa ibadah Natal pertama? Karena besok adalah ibadah Natal yang kedua. Kita mencoba untuk tidak menggunakan istilah malam Natal karena kesannya malam Natal itu malam sebelum Natal. Padahal hari ini, malam ini adalah sudah Natal. Kristus sudah lahir pada malam hari ini. Nah, saudara bicara soal Natal, kita selalu mengaitkannya dengan kelahiran karena Natal sendiri berarti kelahiran. Nah, kelahiran itu berhubungan dengan sentuhan. Hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang ibu dalam kasus ini adalah manusia tentunya, atau hewan mamalia juga begitu. Ketika melahirkan, sang ibu itu menyentuh anaknya, menyentuh bayinya. Setelah melahirkan, dia menyentuh. Bayi yang tidak disentuh oleh orang tuanya tidak bertumbuh dengan baik, dengan normal. Sentuhan dibutuhkan bayi yang baru lahir untuk menunjukkan bahwa ada kesaling tergantungan dengan dunia. Bahwa sang bayi itu tergantung kepada ibunya. Jadi seorang bayi yang baru lahir, dia perlu disentuh.
Kita bayangkan pada malam ketika Yesus lahir, Yesus disentuh oleh ibunya Maria. Disentuh oleh Maria. Nah, tetapi melalui Yesus yang lahir sebenarnya, itu adalah sebuah tindakan Allah yang menyentuh dunia ini. Allah yang menyapa umatnya. Pada momen Natal inilah Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terjangkau itu, kemudian ia menjangkau umatnya. Dia menjangkau ciptaannya, dia menyapa umatnya yang dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan, dalam kerapuhan itu, ia menyentuh umatnya. Allah yang maha kuasa membuat dirinya menjadi rapuh seperti bayi. Ia menyapa ciptaannya. Pada momen ini, Allah berelasi dengan umatnya, dengan ciptaannya. Allah berbela rasa dengan ciptaannya. Ia juga turut merasakan apa yang dirasakan ciptaannya. Ia merasakan kerapuhan yang dirasakan ciptaannya. Ia menyentuh umatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal kelahiran Allah yang menyentuh umatnya, pada saat ini, pada masa pandemi ini, kita jauh dari sentuhan. Ketika kita merayakan Allah yang menyapa, yang menyentuh umatnya, justru kita harus saling berjauhan dan menjaga jarak. Pada malam hari ini kita harus menahan diri untuk menyentuh. Bukan malam hari ini saja, pada masa-masa pandemi ini kita harus menahan diri untuk menyentuh. Lalu bagaimana kita merasakan kasih Allah itu? Kita merasakan penyertaan Allah itu. Ya karena Allah sendiri menyentuh kita, Allah sendiri menyapa kita lewat keadaan kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan tekanan. Keadaan kita yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran ketika kita menghadapi masa pandemi ini. Dan Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang lahir. Dia menyapa juga orang-orang yang pada waktu itu ketakutan, orang-orang yang disingkirkan, yang kesepian, yang harus menjalani hidupnya mungkin dengan tidak nyaman. Maria dan Yusuf, orang-orang dari Nazaret, orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Yusuf yang hanya tukang kayu, Maria yang hanya perempuan biasa, yang tidak ada kenyamanan dalam hidup mereka. Ketika kelahiran Yesus, selain Maria sebagai ibu menyentuh bayinya, disitulah Allah menyentuh dan menyapanya sebagai Allah yang menyapa ciptaannya. Bahkan pada momen kelahiran Yesus itulah Allah juga hadir menyentuh dan menyapa para gembala. Gembala-gembala yang ada di padang yang sedang menjaga ternak mereka, yang mungkin mereka harus bekerja pada malam hari, yang kecapaian, kelelahan. Dan mereka juga adalah dari golongan masyarakat yang disingkirkan, yang direndahkan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak patut, tidak layak dalam masyarakat, ya karena kebiasaan mereka yang makan tidak membasuh tangan. Mereka dianggap najis dan kotor oleh masyarakat Yahudi. Tetapi Allah justru menyapa mereka, Allah justru menjangkau mereka, Allah justru menyentuh mereka melalui kelahiran Kristus. Bahkan ketika kita merefleksikan momen Natal ini, pada Injil Matius misalnya, kedatangan orang-orang Majus. Orang Majus bukanlah orang yang memang mereka di tempatnya adalah orang-orang yang bijaksana, mereka yang pintar, tapi mereka orang dari bangsa lain. Mereka yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus, tapi justru Allah menyapa mereka melalui kehadiran Kristus. Allah menjangkau bangsa-bangsa lain melalui orang-orang Majus ini. Kehadiran Kristus, kelahiran Kristus di tengah dunia ini menyapa banyak orang. Mereka yang kesepian, mereka yang sedih, mereka yang terpinggirkan, mereka yang didiskriminasi, mereka yang tidak punya apa-apa, mereka yang hidup dalam ketakutan dan tekanan. Allah menyapa mereka, Allah menjangkau mereka, Allah hadir dan beserta mereka di dalam diri Yesus Kristus, Sang Bayi Natal. Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi ciptaannya. Allah mau menderita, Allah menjadi rapuh, Allah mau menjadi terbatas bersama ciptaannya karena Ia mengasihi dunia ini. Ia mengasihi ciptaannya bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Kalau
kita manusia, ciptaan Allah ini adalah objek kasih Allah, buat apa Allah susah-susah menjadi manusia? Buat apa Allah susah-susah menjadi sama dengan ciptaannya? Tetapi karena kita adalah subjek, dan relasi subjek itu setara, maka Allah merendahkan dirinya menjadi setara dengan kita. Allah membuat dirinya setara dengan ciptaannya menjadi rapuh. Allah mau menyapa, Allah mau menyentuh ciptaannya yang rapuh, yang lemah itu. Dan itulah mengapa Allah menyampaikan pesan itu pada para gembala yang bukan siapa-siapa, kepada para majus yang bangsa lain yang notabene bangsa yang tidak mengenal Allah, kepada Maria dan Yusuf, orang-orang yang bukan orang-orang populer, bukan mereka yang punya kedudukan atau kekuasaan, tetapi mereka yang justru bergumul dalam hidupnya. Dan disitulah Allah menyatakan bahwa Ia menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita hidup dalam tekanan, dalam kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan ketika pandemi COVID ini bukannya semakin mereda, tetapi kok kayaknya semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi, semakin banyak kasus meningkat terus-menerus. Sehingga kita takut, kita was-was, kita khawatir. Tetapi pesan Natal malam hari ini, pesan kelahiran Kristus, jangan takut. Itu juga yang dinyatakan oleh para malaikat. Oleh malaikat yang menyapa domba-domba yang ketakutan, ya, gembala-gembala yang ketakutan. Mereka yang mungkin merasa kita bukan siapa-siapa, kita sudah bekerja sampai malam. Mereka yang gelisah mungkin. Bahkan ketika mereka melihat cahaya yang begitu terang, mereka ketakutan. Disitulah malaikat menyapa, jangan takut. Dan inilah pesan bagi kita semua, jangan takut. Karena Allah di dalam Kristus telah lahir. Karena Ia, Sang Immanuel, telah lahir. Bahkan ketika kita bicara Allah sebagai Immanuel, maka Dia selalu hadir, Dia selalu lahir, Dia selalu ada di antara kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dan kalau Allah menyertai kita, itulah kekuatan bagi kita. Allah terus menopang kita, sebagaimana Ia menopang juga para gembala, sebagaimana Ia juga menyapa Maria dan Yusuf, sebagaimana Ia hadir dan mengasihi juga orang-orang majus, Dia hadir mengasihi kita. Allah juga menyapa kita, Allah beserta kita. Dan karena itu ketika kita berada dalam kondisi ketakutan, ketika kita gelisah, ketika kita khawatir akan apa yang terjadi ke depannya, dengan kondisi pandemi, kondisi psikologis kita misalnya, kondisi sosial kita dengan sesama, kondisi ekonomi kita, maka kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Pesan kelahiran Kristus, jangan takut, Allah menyertai kita. Mungkin memang ada ketakutan dalam diri kita. Sebagai manusia, sebagai ciptaan, kita pasti diliputi ketakutan ketika ada hal-hal di sekitar kita yang tidak mampu kita atasi. Tetapi biarlah Allah yang hadir bersama kita, Allah yang beserta kita, itu terus memelihara kehidupan kita. Dan inilah yang paling penting dalam iman Kristen, Allah yang menyertai kita. Bahkan di saat-saat tergelap hidup kita, Allah menyertai kita. Dan itulah yang terus menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk kembali menyatakan sukacita Natal ini kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada siapapun, sekalipun kita harus berjauhan dan menjaga jarak. Tetapi biarlah sukacita Natal itu terus melingkupi kita. Percayalah, karena Immanuel, Allah menyertai kita, yang lahir pada hari ini akan terus menyertai kita sampai kapanpun, bahkan sampai Ia datang kembali. Allah menyertai kita. Amin.
Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, balas sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat. Setiap anak di bumi itu kudus. Setiap tempat tidur adalah palungan sederhana. Setiap rumah adalah kandang ternak yang kusam. Setiap bintang adalah permata milik Allah. Setiap kota adalah Bethlehem, karena Kristus lahir dan lahir kembali ketika kasih-Nya hidup di dalam hati manusia. Biarlah kelahirannya membawa kita kepada terang abadi, yang olehnya kita dapat memaknai hidup ini untuk memancarkan terangnya kepada dunia. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat merayakan dan memaknai malam kelahiran Kristus ini dengan penuh syukur dan sukacita, sekalipun keadaan di sekitar kami menekan dan menyesakkan kami. Tolonglah kami untuk tetap percaya dan mempercayakan diri kami ke dalam penyertaan-Mu, agar kami dapat memancarkan terang kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama anak-Mu yang kelahirannya kami syukuri dan rayakan. Amin. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA di Karikut Asri atau dengan QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Sedangkan untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginfokan di kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop-amplop tertutup untuk diambil di rumah Bapak Ibu sekalian. Marilah mengucap syukur atas kasih dan karya Allah bagi kita, sebab firman Tuhan menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 hingga 22. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam Kristus yang selalu menyertai serta merangkul kami yang lemah. Terimalah pemberian kami sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia-Mu, dan ajarlah kami untuk dapat berbagi dengan seluruh ciptaan-Mu demi Kristus yang telah lahir bagi kami. Amin. Kita masih berada di dunia, masih diselimuti krisis dan ketakutan. Namun percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Biarlah kasih-Nya menguatkan hati kita yang dirundung ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kita mampu menjalani hidup di tengah dunia ini dengan tetap berpengharapan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi kelahiran Kristus di dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayap-Nya, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kita dan tetap menyertai kita, kini dan selamanya.